Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat subuh Masjid Permata Iman yang dirahmati Allah. Salah satu data survei yang pernah dilakukan di tahun 2019 dilakukan oleh sebuah lembaga penelitian, Avara Research. Survei yang dilakukan cukup unik, yaitu terkait seberapa banyak umat muslim di Indonesia yang melaksanakan sholat 5 waktu. Ini data 2019 dan tentunya samplingnya tidak akan menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Tapi hasilnya adalah ternyata dari hasil survei tersebut jumlah umat muslim yang melaksanakan sholat 5 waktu itu hanya kurang dari 40% atau sekitar 38 sekian persen. Itu yang mengisi sholat 5 waktu ya. Artinya itu entah itu sholatnya munfarid sendiri atau sholat berjamaah di masjid, itu jadi satu. Artinya ya 4 dari 10 orang muslim di Indonesia itu yang melaksanakan sholat. Sisanya bolong-bolong. Itu data 2019. Wallahu alam kalau misalkan data itu dilakukan, survei itu dilaksanakan lagi di tahun ini, apakah persentasenya akan bertambah atau tidak. Nah ini yang seringkali kita terlewat gitu untuk memaknai, padahal salah satu rukun Islam kita yaitu mendirikan sholat, dan ini juga satu amalan ibadah yang akan dihisab pertama kali oleh Allah, itu ya amalan sholat. Saking itu sudah jadi sebuah kewajiban atau sudah jadi rutinitas, kadang kita terlewat untuk memaknai. Realitanya ya kalau kita lihat akhir-akhir ini ya banyak yang terlihat kuat gitu, atau kehidupan sosialnya tampak baik-baik saja, tapi sebenarnya banyak yang jiwa-jiwanya itu lelah gitu. Ya kalau isu mental health-nya udah makin banyak. Ada yang udah beribadah tapi ya ternyata hati juga banyak yang gelisah. Nah, padahal dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Bahwa sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu siapa? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, jadi satu lagi ya pengingat bahwa tanda-tanda orang beriman itu salah satunya adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ada kalanya bisa jadi gitu ya, meskipun muslim tapi ini masuk kategori orang-orang yang istilahnya itu beribadahnya di tepian. Ini yang dijelaskan di surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Yaitu ini saya bacakan artinya saja. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila mendapat kebaikan harta, ia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Jadi ada juga orang yang ketika menjalani hidup itu, ketika dia mendapat kemudahan-kemudahan ya, kebaikan-kebaikan, dia menganggap wah ini berkah dari Allah nih, nikmat dari Allah. Ini kemudahan karena saya beriman nih. Tapi ketika mendapat kesulitan, komentar yang muncul bisa jadi, loh saya udah sholat nih, kenapa saya masih dapat kesulitan seperti ini? Saya udah beriman pada Allah, kenapa saya masih mendapat cobaan-cobaan yang berat misalkan. Nah, ini yang sebenarnya jamaah sekalian kita bisa memakai ulang dari sholat kita. Bahwa sholat itu bukan sekedar kewajiban, karena sebenarnya sholat itu bisa dibilang tempat berpulangnya jiwa kita, karena Allah menaruh ketenangan di dalamnya. Saya langsung ke tipsnya saja. Jadi ada nasihat yang pernah saya terima, bagaimana menjadikan sholat itu benar-benar menjadi sarana untuk menyembuhkan jiwa. Jadi tips yang pertama, ini semoga cukup aplikatif ya buat kita semua. Yang pertama, sediakan waktu. Sediakan waktu itu artinya kita
ketika kita hendak sholat itu tidak dalam kondisi terburu-buru. Terburu-buru itu bisa jadi sholat di akhir waktu, gitu ya, udah injury time, sholatnya persiapan wudhu atau menyiapkan peralatan sholatnya tergesa-gesa seadanya, itu bagian dari eh, mendatangi sholat dengan terburu-buru. Dan salah satu hadis dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, jika sholat telah ditegakkan, maka janganlah kalian mendatanginya dengan berlari. Datangilah dengan berjalan dan penuh ketenangan. Apa yang kalian dapati, sholatlah. Dan yang tertinggal, sempurnakanlah. Ini juga kalau misalkan kita lagi mengejar sholat berjamaah di masjid ya, ya niatnya kita ingin dapat jamaahnya, tapi jangan sampai kita terburu-buru gitu, lari-lari malah. Itu yang bisa mengurangi kekhusyuan kita. Artinya ini benar-benar sediakan waktu, ya karena ya apapun sebenarnya, kalau kita refleksi kegiatan kita, mau itu makan aja, kalau kita makannya terburu-buru nggak akan nikmat gitu. Tapi kalau kita mau makan disiapin semuanya gitu ya, ini mah lagi puasa. Eh, Maksudnya intinya dalam aktivitas apapun, kalau kita menyediakan waktu dengan sebaik mungkin, maka kita akan bisa menikmati aktivitas tersebut dengan baik. Maka tadi tips yang pertama, sediakan waktu. Tips yang kedua, agar sholat itu menjadi penyembuh jiwa, kenali Allah. Nah, kenapa? Karena hakikatnya ketika kita ingin dekat dan kita merasa sulit, ya karena kita tidak cukup kenal dengan yang ingin kita dekati. Gimana caranya kita mau dekat dengan orang kalau kita nggak kenal sama orangnya? Apalagi ini kita mau beribadah pada Allah, tapi kita nggak kenal sama Allahnya. Nah, ini yang disampaikan oleh Allah di surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Nah ini kadang ketika sholat itu sudah menjadi suatu rutinitas, kita juga lupa nih ya. Kita tadi bacanya baca apa gitu ya. Ini tadi sholatnya sholat apa? Berapa rakaat? Sholatnya untuk siapa gitu. Nah ini yang perlu kita introspeksi ketika kita merasa kosong sholatnya, ya mungkin kita belum cukup mengenal Allah. Mengenal Allahnya lewat mana? Salah satunya yang paling mudah dan paling aplikatif itu adalah belajar Asmaul Husna. Dari nama-nama Allah itu akan merefleksikan sifat-sifat Allah. Ini juga salah satu nasihat yang pernah saya dapat, kalau kita mau sholat gitu ya, coba ingat satu aja Asmaul Husna yang paling kita ingat, misalkan Ar-Rahman. Wah, Allah itu Maha Pengasih Penyayang nih, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi pas sholat itu paling enggak kita sudah ada sedikit ikhtiar untuk meluruskan bahwa ini sholat kita untuk pada yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dan tips yang ketiga, bagaimana sholat itu supaya menjadi benar-benar penyembuh bagi jiwa kita adalah pahami tujuan dan makna. Ketika sholat itu tujuannya disadari, maka sholat itu akan jadi sebuah kebutuhan. Dan ketika kita menghadirkan makna, maka bacaan dalam sholat kita itu bukan seperti mantra ya, tapi jadi seperti dialog. Nah ini yang memang kita perlu belajar. Belajar tentang memaknai lagi bacaan dan gerakan sholat, itu maknanya apa, ikuti taklim-taklimnya, pelajari di literatur, kalau di era sekarang di YouTube juga insya Allah banyak kajian-kajian terkait ini, dan ini bisa jadi salah satu ikhtiar kita untuk memaknai sholat kita. Jadi tadi Bapak-Bapak ya, Ibu, 3 tips untuk menjadikan sholat kita menjadi penyembuh jiwa. Yang pertama, sediakan waktu, tidak terburu-buru ketika kita hendak sholat. Yang kedua, kenali Allah. Dan yang ketiga, pahami tujuan dan makna sholat. Demikian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.